Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Lailatul Ramadhani, Ellen Ayubawani, Nela Aina Salsabila Paat Putri, dan Radika Lailatul Stianingrum akan mempresentasikan penelitian kami tentang struktur komunitas serangga pada dampak aktivitas wisata di Coban Putri, Kota Batu, Malang, Jawa Timur. Di sini saya Lailatul Ramadhani akan memaparkan pendahuluan. Serangga merupakan fauna vertebrata yang sangat penting dalam berbagai ekosistem. Penggolongan jenis serangga berdasarkan aktivitasnya dikenal serangga yang aktif di siang hari atau diurnal, sedangkan serangga yang aktif pada malam hari adalah nokturnal. Menurut Astuti et al. 2009, peranan serangga dalam ekosistem diantaranya adalah sebagai polinator, dekomposer, predator, dan parasitoid. Keberadaan serangga, khususnya di lingkungan wisata, sering tidak dipedulikan oleh masyarakat. Kepekaan serangga terhadap perubahan lingkungan menjadi faktor penentu keberadaannya di alam raya. Hal tersebut berkaitan dengan kemampuannya dalam merespon gangguan lingkungan dengan pola tertentu. Rahayu 2016. Pada wisata Coban Putri yang terletak di Kota Batu, di sini, saya Ellen Ayubawani akan menjelaskan metode pengumpulan data. Metodologi penelitian ini dimulai dengan pengambilan data spesies hewan di lokasi Coban Putri, Kota Batu, Malang, Jawa Timur menggunakan metode jelajah. Metode jelajah adalah pendekatan penelitian yang melibatkan pemantauan langsung terhadap lingkungan alam untuk mengidentifikasi dan merekam spesies hewan yang ada. Pertama, dilakukan tracking di lokasi 1 yang merupakan area pemukiman camping. Selanjutnya, ekspedisi dialihkan ke lokasi 2 yang terletak di sekitar area air terjun. Kemudian dilanjutkan dengan tracking di lokasi 3 yang merupakan area hutan. Pengambilan data dilakukan dengan menggunakan teknik observasi yang cermat, mencatat setiap spesies hewan yang ditemui beserta informasi terkait seperti lokasi dan lingkungan tempat ditemukannya. Data yang terkumpul akan dianalisis untuk menyusun gambaran yang komprehensif mengenai keberagaman spesies hewan di lokasi Coban Putri. Analisis data menggunakan indeks diversitas Shannon-Weiner atau H-aksen. Metode jelajah dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mendapatkan informasi langsung dari habitat asli hewan, menciptakan kesempatan untuk mengamati interaksi dan perilaku alami spesies dalam konteks lingkungan mereka. Di sini saya Radika Lailatul Stianingrum akan menjabarkan hasil dari penelitian kami, yaitu hasil penelitian ini menggunakan jelajah alam sekitar atau JAS yang menunjukkan kekayaan jenis fauna yang terdapat di Coban Putri ini. Komposisi fauna pada area sekitar hutan terdiri dari serangga dan primata. Pohon-pohon yang tumbuh pada lokasi ini memiliki kerapatan yang sangat rapat sehingga memiliki nilai yang rendah pada intensitas cahaya. Maka hal itu merupakan salah satu faktor mengapa banyak serangga pada lokasi ini. Untuk data spesies yang kami temukan bisa dilihat pada tabel 1, terdapat 8 jenis spesies. Yang pertama yaitu Vespa afinis, yang kedua Lucilia sericata, yang ketiga Hermetia incens, yang keempat yaitu Argiope, yang kelima Mimela splendens, yang keenam Formica fusca, yang ketujuh Macaca fascicularis raffles, dan terakhir yang kedelapan yaitu Ortetum crisis. Baik, selanjutnya saya Nela Aina Salsabila Paat Putri akan menjelaskan tentang pembahasan. Yang pertama yaitu komposisi serangga berdasarkan jumlah individu, jumlah jenis, dan jumlah famili serangga yang ditemukan pada 3 lokasi penelitian, terbagi menjadi 7 jenis serangga dan 1 primata. Serangga yang ditemukan antara lain Vespa afinis, Lucilia sericata, Hermetia incens, Argiope sp, Mimela splendens, Formica fusca, dan Ortetrum crisis. Dan 1 primata yaitu Macaca fascicularis raffles. Yang kedua, nilai INP tertinggi terdapat pada spesies Formica fusca yang bernilai 50.
Hal ini menunjukkan bahwa spesies tersebut memiliki kontribusi yang lebih besar terhadap struktur dan fungsi ekosistem dibandingkan dengan spesies lain. Yang ketiga, nilai INP terkecil terdapat pada spesies Vespa affinis dan Lucilia sericata. Hal ini menunjukkan bahwa spesies tersebut memiliki dampak yang lebih rendah atau mungkin kurang dominan dalam ekosistem tersebut. Yang keempat, keberadaan beragam fauna pada setiap lokasi penelitian dipengaruhi oleh beberapa faktor lingkungan. Hal ini ditunjukkan pada variasi hasil analisis kuantitatif yang dilakukan. Contohnya, respon serangga terhadap karakteristik lingkungannya sangat mempengaruhi keberadaannya pada suatu habitat. Dan yang kelima, adanya jenis fauna yang memiliki daya toleran dan daya adaptasi yang tinggi menyebabkan adanya hubungan positif antara nilai TSP dengan kekayaan jenis. Hasil ini berbanding terbalik dengan teori yang menjelaskan bahwa semakin jauh jarak dari sumber gangguan dapat meningkatkan keanekaragaman jenis fauna. Berikut merupakan gambar dari spesies yang ditemukan. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu hasil penelitian menggunakan jelajah alam sekitar atau yang disingkat JAS di Copan Putri menunjukkan bahwa daerah tersebut memiliki kekayaan jenis fauna yang signifikan. Komposisi serangga melibatkan 7 jenis termasuk Vespa affinis, Lucilia sericata, Hermatea incens, Argiope sp, Mimela splendens, Formica fusca, dan Orthotrum crisis. Tidak hanya itu, ditemukan juga primata jenis Macaca fascicularis raffles. Banyak faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi analisis variasi dalam respon hewan terhadap lingkungannya. Hasil ini menunjukkan bahwa teori yang menyatakan semakin jauh jarak dari sumber gangguan dapat meningkatkan keanekaragaman jenis fauna tidak berlaku dalam konteks ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah atau kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.